kepada Allah, maka seakan-akan dia itu merindukan dirinya untuk dilalui oleh mereka yang akan melalui jalan itu. Nah, sekarang kalau seandainya dengan Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sudah ikhlas, ya, Islamnya ikhlas, imannya juga ikhlas, maka dia itu pasang badan dilalui oleh kewajiban apapun, baik itu sholat 5 waktu, ataupun ya membayar zakat, ataupun melaksanakan umroh. Misalnya umroh ini nih, contohnya itu umroh. Ya, jadi orang kalau sudah menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu harus menurut. Nah, ini hubungan antara hamba Allah dengan jalan seperti itu. Jadi thariqun mu'abbadun artinya jalan yang sudah bisa dilewati oleh orang siapa saja. Dan dalam hal yang semacam ini, orang yang muslim, pasrah, orang yang mukmin, percaya itu pasrah betul. Kalau orang Jawa itu, di sini ada orang Jawa nggak? Halo, ada orang Jawa nggak sih? Ada, ada. Ada. Ada mbak-mbak dari Jawa ada? Ada wali. Ya, baik ya. Kalau pasrah bongkokan itu apa? Pasrah bongkokan. Nah, Gimana? Pasrah bongkokan itu apa? Masa orang Jawa nggak ngerti ya? Nggak tahu. Dipasrahkan semuanya. Wah, itu bagus, 100 berarti orang Jawa itu. itu orang Jawa asli pakai sod itu. Wah, maksudnya Iya. orang itu sudah pasrah bongkokan. Contoh yang lain apa itu? Kalau tadi orang yang disuruh sholat mau, disuruh zakat mau, haji juga mau. Kalau pasrah bongkokan itu, misalnya ini sih, misalnya ada seorang suami dan istri. Kemudian pasrah bongkokan itu gimana? Seperti apa? Gimana contohnya? Ya, Dokter Hawashi, pasrah bongkokan Seluruh itu jiwa raganya. Ini aslam tu ma'a Sulaiman, betul itu. Jadi Aslam tuh itu ayat itu termasuk ayat apa ya? Aslam tuh ma'a Sulaiman. Itu ungkapan yang apa? Paling romantis soalnya. Nah, itu begitu. Jadi kalau cari di dalam Al-Quran ayat yang romantis. Nah, ini yang bisa. Yang bisa jawab itu dokter. Ya, huwa itu ya. Kalau kenapa jadi romantis begitu? Ya, ini dokter perlu disyarah ini, perlu disyarah. Gimana syarahnya? Gimana? Kok bisa ini untuk romantis? Memang ada ayat-ayat romantis, Bu. Ada nggak? Kenapa jadi romantis? Ya, asal usulnya gimana? Wah. Langsung ke fakarnya. Ya, jadi akhirnya Ratu Bilqis itu setelahnya melihat ya hal-hal yang luar biasa. Ada istana Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Ya sudah, yang tadinya itu menggebu-gebu akan apa begini. Masih inilah kepada Nabi Sulaiman apa salah.
Ini tahu-tahu ini nggak nyangka kalau Nabi Sulaiman itu orang yang ganteng, orang yang wah, istilahnya tuh um, kelelakiannya itu kelihatan sekali gitu ya. Kemudian kaya raya, kemudian sebagai raja di raja, begitu ya. Ya sudah, Ratu Balkisnya sudah nggak bisa apa-apa lagi, sudah apa lagi gitu. Sudah kalah, kalah set gitu lah. Istilahnya kalah set gitu, kalah set sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Jadi ya sudah kalau begitu, aku akan bergabung dengan jadi Nabi Sulaimannya dipanggilnya apa? Nabi Sulaimannya dipanggilnya apa? Abang waktu itu. Kang Mas. Aku pasrah deh sama gitu ya. Aslam itu kan pasrah ya. Karena Islam itu pasrah masyarakat diri. Wah, Islam itu Ma Sulaiman. Ma aja aja ma. Coba, Maaf. Ma Sulaiman. Aku dibawa kemana saja silakan Pak. Dibawa ke sana, bawa ke sini. Nah, yang menjadi masalah itu apakah Nabi Sulaiman itu akhirnya menyunting, ya, menyunting Ratu Balkis. Kira-kira gimana? Masa udah aslam tuh Mas Sulaiman gak menyunting. Jadi, kila wakila, kila wakil, kila wakil. Gila. Tapi Ratu Sulaiman itu ada yang memberikan komentar bahwa akhirnya Nabi Sulaiman itu menyunting Ratu Balkis. Dan dari waktu ke waktu itu, kalau nyambang itu apa loh? Kalau bahasa Jawa, Ngelancong, ngapel. soalnya Nabi Sulaiman itu punya alat transportasi apa itu? Alat apa namanya itu? Angin. Transportasi Nabi Sulaiman itu apa? Coba. Wali Sulaiman ar-riha ghuduha syahru wa ruwahuha syahr. Wa asalna lahu ainal qibr wa min al-jinn man ya'mal baik. Itu pada surat apa ya? Wali tanya sama anu aja tuh. Sama mbak-mbak ini ya. Mbak, coba deh, tolong deh. Ini adanya pada surat apa ya? ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأرسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين الكتب من ربه ومن يسيغ منهم من الملكة من عذاب السلام يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الرسول يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Tolong deh lah, itu pada surat apa ya? Walid itu nggak betul. Surat Saba Walid. Pak ya Walid. Banyak ayat berapa? Ayat berapa? Coba dibaca dong. Ya. Mbak itu yang tadi itu menjawab itu. Coba dibaca tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأس- وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. Ya, baik, coba tolong dibacakan terjemahannya.
Bagi Sulaiman kami tundukkan angin yang jarak tempuhnya perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula, serta kami alirkan cairan tembaga baginya. Sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka sa'ir yang apinya menyala. Alhamdulillah. Ya, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Hmm. Ya, jadi kembali lagi kepada Maliki dan Maliki. Ya, jadi tahu ya. Jadi ini kegunaannya. Jadi ilmu pengetahuan itu harus saling mendukung. Jadi jangan sampai orang ahli qiraat merasa dirinya paling hebat. Ya, karena orang qiraat juga perlu ilmu tafsir. Orang yang ahli tafsir juga jangan merasa dirinya paling hebat. Karena kalau mufassir tidak mengetahui ilmu qiraat, maka sangat salah dia. Sangat salah dia akan mengatakan itu ya. Jadi rumpun-rumpun qiraat, ilmu pengetahuan apapun itu harus saling bahu membahu. Saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal Al-udwa. Ya, baik. Itu saja yang bisa baru sampaikan ya. Nanti ada satu kitab namanya apa namanya itu? Kitab Taujihul Qiraat. Taujihul Qiraat. Nanti Dr. Hawashi yang akan membimbing ya, membimbing. Nah, tapi yang penting itu adalah kalian sudah mengetahui kitab-kitabnya apa yang bisa memberikan jawaban terhadap masalah ini ya, Taujihul Qiraat itu. Pokoknya asyik kalau belajar qiraat dengan taujihnya itu. Ya, itu nanti akan eh, apa namanya itu akan sampai kepada ayat-ayat yang baik itu ayat fikih atau ayat tauhid ataupun ayat eh, dengan etika dan lain sebagainya. Contohnya ayat yang berkaitan dengan fikih itu apa tuh? Dr. Hawashi. ولا تقربوهن حتى يأتون. Aduh, kok sih apa? Contohnya kan itu sih. Ya, lebih seger Walid, biar seger. Apa? Wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Itu ada berapa qiraat di sini? Hanya semua itu. Ada dua, Wala Walid. taqrabuhunna. Qaruba yaqrubu. Qaruba yaqrubu. Itu artinya apa? Wala qaruba. Qaruba yaqrubu. Dekat ya. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Nah, ini pada surat apa ini? Al-Baqarah, Walid. Nah, baik ya. Itu nanti tanya sama orang ahli tafsir. Ya, orang ahli qiraat. Wala taqrabuha hatta yatahurna. Nah, tanya sama ahli qiraat. Gimana menurut ahli qiraat pada ayat ini? Ya, gimana huwa gimana huwa? Oh, Wahai huwa, ada yang baca bagaimana, ada yang baca bagaimana. wala taqrabuhunna hatta Ini yathur. boleh enggak itu? Boleh enggak? Ini masalah ya, masalah. Tanya sama mubalik. Boleh tidak waktu puasa Ramadan membahas ayat ini? Nah, itu aja. Nah, nggak jadi dah Walid, nggak jadi. Tanya sama mbak-mbak gimana boleh enggak?
Nah, Belum itu mulai. tanya sama Mbak, Mbak korban ya. Mbak Dapur. La taqrabuhunna hatta yatahharna. Ada nggak Mbak Sabar di sini ada? Coba di absensinya betul. Ya, banyak Walid ini, Bang. Lebih banyak perempuan Walid. Ya coba lah. Masa banyak perempuan tapi nggak ada yang bisa menjawab? Ya harus ada yang menjawab. Ayo, nongol. Nah, coba Mbak satu aja kan. La taqrabuhunna hatta yatahharna. Nah, coba tolong ya. Itu berada di ayat mana? Di surat apa itu? Kalau tadi kok yang menjawab cepet ya. Kalau ayat ini kok nggak ada yang jawab. Al-Baqarah ayat 222 bukan Walid. La taqrabuhunna hatta yatahharna. Nah, jadi tanya kepada ahli qiraat. Jadi harus ya kembali kepada ilmu qiraat. Jadi nanti tanya dulu sama ahli qiraat. Pada hatta yatahharna itu ada beberapa qiraat. Sudah itu la taqrabuhunna hatta apa? Ya tatohar. Hatta yatahharna kalau di i'lan menjadi jadi yatahharna. Jadi aslu yatahharna asalnya yatahhur. Hatta yatahhar. يطهرن حتى يطهرن وإذا تطهرن فأتوهن حتى الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين متطهرين طهور يطهر. Kalau yadhur itu humasi atau sudasi atau sulati. Beberapa kalau kita yang tahura apa tahura itu? Suci. Tahura itu suci ya. Tahura yadhuru taharatan ya. Ya tadahharna berarti ada di sini ada ya tadahharna. زيادة في المبنى يدل على زيادة في المعنى. يعني واسألوا قل هو أذان فاعتزلوا النساء في الحج ولا تقربوهن حتى يطهرن. Coba kalau ini yang menjawab coba ini Pak yang dari tadi itu yang dari Mbak saja ya. Kalau ini sekarang persoalannya dialihkan kepada Kang Mas ini. Coba wala taqrabuhunna hatta yatahharn itu terjemahannya bagaimana? Ya, apa terjemahannya? Wala taqrabuhunna hatta yatahharn. Kalau dekat saja nggak boleh begitu. Dekat itu nggak boleh. Ya dekat karena apa? Misalnya mau tanya begitu mendekat-dekat begitu nggak boleh, tanya aja nggak boleh. Kalau siang sih saya jawab nih Walid. Kalau malam saya aja siang Walid. Jadi kalau tanya sama orang ahli qiraat, hatta yatahharna, hatta yatahharna. Nah, kemudian ada fa'iza tadahharna fa'tuhunna min haythu yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza
fa'tazilun nisa fil mahid. Nah, ini kehebatan daripada Al-Quran Karim, itu membahas masalah-masalah yang yang berkaitan dengan persoalan perempuanan atau perlakuan atau hubungan, tapi dikemukakan dalam bentuk yang sangat bagus. Ya, jadi tidak tidak jorok, tidak apa begitu ya. Ya, biasa-biasa saja. Jadi misalnya itu begitu juga seperti itu. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. Jadi di sini ada berapa bacaan? Hatta yadhurn, ada hatta yatahharna. Nah, kalau hatta yadhurna berarti itu. Hatta yatahharna itu berarti itu. Jadi nanti akan ada dua pengertian, ya. Faiza tadahharna jadi dua pengertiannya seperti apa? Qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid. Adzan itu apa tuh? Qul huwa adzan. Apa tuh? Ayo Mbak. Qul huwa adzan. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan. Apa itu? Katakanlah itu adalah sebuah kotoran. Kotoran ya, pembersihan. Satu najasan. Makanya yang tidak boleh mendekati itu siapa? Yang tidak boleh mendekati itu siapa? Suaminya. Suaminya. Ya, kan? Tapi kalau seandainya mendekati hanya ingin ngobrol saja, begitu boleh nggak? Boleh, Kiai Boleh. Walid. Yang tidak boleh itu apa? Yang bagaimana? Wajib. Apaan itu? Apaan itu? Sebelum menikah. Quran saja. Quran saja itu tidak sampai mengeluarkan ya kata-kata seperti itu. Nah, jadi hatta yadhharna. Jadi apakah suami itu boleh mendekati dalam tanda petik ya, mendekati istrinya yang had tadi, ya, nah, begitu istri itu laporan sama suami, mas itu kan sudah nggak keluar lagi katanya. Nah, dengan apa namanya itu, dengan perkataan istri yang seperti itu, apakah suami sudah bisa mendekati dalam tanda petik bagaimana gitu? Nah, jadi hal-hal yang semacam ini memang diletakkan kepada perempuan atau apa itu. Oleh karena itu ya boleh dan minta nasihat atau minta jawaban dari Dr. Hawashid. Coba tolong Dr. Hawashid, gimana nih ya penjelasannya? Ya, kalau la taqrabuhunna hatta yadhhurna ya. Fa idza tadahharna fa'tuhunna al-masajid. Gimana dong, Dr. Hawashid? Ya, Walid. Ya, coba dijelaskan secara sejelas-jelasnya itu. Gimana? Tolong. Gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ini ada farsul huruf. Nah, ada tentunya ada kaidah usuliyah, ada farsul huruf. Tapi di sini yang menjadi farsul hurufnya itu adalah kata-kata yadhurn. Di sini ada dua qiraat yang berbeda.
Yang baca yathurn itu adalah Syu'bah, enggak yang baca Syu'bah an Asim, Hamzah, Kisai. Dalilnya mana dalilnya? Wayadhurna. Wah, ini belum buka Walid. Itu wayadhurna coba. Yang Syu'bah yatoharna. Oh iya, yang Syu'bah yatoharna, al-bakumnya tadi Syu'bah, Hamzah, Kisai yatoharna. Kalau al-bakun yathurna. Wayadhurna ya. Dalilnya mana? Dalil Syatibiyah. Dalil Syatibiyah. Wayatoharna fitro is-sukuni. Nah, itu. Wayadhurna bita'is sukun. Waha'uha yudammu mahafan ilsama Yudammu ya, itu. ta'wila. Oh, sudah, ya. Itu bait nomor berapa itu, Pak? Itu bait nomor 510, Walid. 510 ya. Coba eh, kita baca bersama-sama saja ya. Ya, jadi supaya mancung di dalam hati kita itu, kita baca yang berkaitan as'alunaka 'anil mahyid qul huwa adzan fa'tazilun mahmud wa taqrabun hatta yadhkurun. Sudah satu. Yang kedua, membaca dengan qiraat syafaat itu. Coba dikomandai oleh Dr. Hawashi. Ya, baca hafaz dulu ya, betul. Tapi diikuti ya, diikuti semua yang ada di sini. Coba yang pertama, 1, 2, 3. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى يطهرن. Coba siapa yang mau kecil, salwa, salwa, mana salwa? Coba Mbak Salwa, coba tolong dibaca ya. Qiraah sab'ahnya, Walid. Ya, kalau sab'annya. Sebentar. Ya, dari awal ayatnya tuh. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan. Ya, coba tolong baca. Gak apa-apa salah ya, Walid. Ya, ya, nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalun bitawasutil Baca dulu, muttasil ayatnya dibaca dulu. Yas'alunaka 'anil mahid. wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatuhun. Nah, sudah Fa ya, idza sudah. Ada ya, sudah. Sekarang coba jelaskan mazhab ulama qiraat di dalam membaca ayat tersebut. mazhab Ya, jadi yang tadi disebutkan itu Syu'bah membaca begini gitu ya. eh, yang pertama ada qalun bitawasutil muttasil hat wa hatta yatuhun wa ma'ahu Ibnu Katsir wa Duri wa Ibnu Amir wa Hafs. Ya, membacanya gimana? Bitawasutil muttasil berarti an-nisa.
Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid Terus, wala taqrabuhunna hatta yatahun. baik. Mulai, yang lainnya membaca apa? Selanjutnya ada asusi bitawasutil muttasil wa qara'a hatta yathun wal ibdal fi fa'tuhunna Ya, fatuhunna. patuhun ya. Terus, Terus Syu'bah bitawasutil muttasil wa qara'a hatta yatahharna wa ma'ahu al-Kisai. Selanjutnya ada Al-Warash bitulil muttasil hatta yatahurna wal ibdal fi fatuhunna. dan, Selanjutnya yang terakhir Hamzah bitulil muttasil wa hatta yatahharna. ya bagus ya. Nah, jadi kalau sudah begini, persoalan qiraat sudah selesai ya. Persoalan sudah selesai. Sekarang kita mengacu kepada tafsiran baru ya. Tafsiran terakhir ya. Itu tafsiran daripada itu. Coba tolong ya. Ini penafsirannya menurut ulama ahli tafsir. Ada nggak apa namanya itu? Kitab-kitab tafsir dari ulama ahli tafsir itu seperti apa komentar mereka terhadap ayat-ayat seperti ini. Nah, karena ini adalah merupakan ayat yang berkaitan fikih, jadi berarti ayat ini adalah termasuk ayat yang eh, tentang apa? Jadi apa namanya itu? Ini termasuknya tafsir apa? Tafsir fikih ya, tafsir fikih. Nah, jadi nanti kita tanya sama kepada orang mufassir yang ahli fikih. Nah, coba cari mufassir yang ahli fikih ataupun mencari kitab-kitab eh, fikih, kitab-kitab fikih dari kitab-kitab tafsir itu. Siapa di antara kalian yang tahu tentang tafsir fikih? Siapa itu? Tafsir fuqaha. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tafsir fuqaha. Ada yang tahu? Gitu? Siapa yang punya tafsir fikih yang sangat terkenal itu loh? Jami' Kamil Quran Walid Al-Qurtubi. Aku bagus ya itu. Yang kedua adalah Ibnu Katsir Jami apa bukan Jami. Ibnu Katsir itu kan bukan ahli fikih. Oh, Tapi anak nggak apa-apa juga. Kamul Dan itu Quran. adalah Kamul Zuhair. Quran Kamul Arabi. Ya, Abdul Zuhair. Makanya sebagai seorang akademisi itu harus kenal tentang eh, tafsir-tafsir apa saja yang ada. Ada tafsir fikih, ada tafsir apa lagi, Imadi, ada apa tafsir apa itu. Nah, ini jadi coba kalau tadi ada yang kan bahwa ada tafsir Qurtubi. Coba ya yang tadi mengatakan tafsir Qurtubi coba siapa namanya? Fikri Walid. Ayo coba baca penafsiran Qurtubi terhadap ayat ini. Baik, Walid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid fihi arba'ata asyarata mas'alah. Al-ula qauluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid dzakara at-Tabari anis Sudi an-Nasa'ilah Sabit ibnu Ad-Dahdah wa qila Usaid ibnu Hudair wa Abbad ibnu Bishr wa huwa qaulul aksarin wa sababu su'al fi ma qala Qatadah wa ghairuhu anal Arab fil Madinah wa ma walaha kanu qad istanu bi sunnati Bani Israil fi tajannubi
mu'akalatil haid wa musakanatiha fanazalat hadhil ayah. Wa qala Mujahid kanu yatajannabuna nisaa fil haidi wa ya'tunahunna fi adbarihinna muddata zamanil haid fanazalat hadhil ayah. Ya, ya. Nah, bagus. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita ya dari kelas ini ya belajar betul-betul memahami arti daripada ayat ini, kemudian mengkombinkan dengan ilmu qiraat, maka hasilnya bagus banget tuh, ya. Kelas ini hasilnya bagus banget, bisa merengkuh berapa apa namanya itu berapa ilmu pengetahuan, disiplin ilmu pengetahuan, ya, disiplin ilmu fikih, disiplin ilmu apa syaraf, ilmu apa gitu ya. Nah terus baik sekarang Qurtubi masih belum menjelaskan tentang kedudukan eh, dua cara membaca itu. Ya, coba cari tafsir yang lain, misalnya tafsir Wahbah Zuhair itu. Apa itu tafsir Wahbah Zuhair itu? Ada yang tahu ya? Nah, Dr. Hawasi apa tafsirnya Wahbah Zuhair itu? Halo? Tafsir Munir. Halo? Wabah Zuhair itu tafsir Tafsir Al-Munir, Al-Munir Mbak. Walid. Apa? Tafsir Al-Munir. Al-Munir. Al-Munir, fi? Fi al-aqidah was Fil syariah. aqidah syariah wal manhaj. Ya, bagus. Ya, coba buka ya tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir pada ayat yang sedang kita angkat. Nah, sebagai akademisi itu harus sering membuka-buka referensi ya. Sebanyak mungkin referensi dibuka lagi. Agar pada satu saat nanti kita gampang untuk mencarinya itu. Sehingga akhirnya satu buku ya, buku yang berkaitan dengan ini bisa langsung kita cari, oh paling tidak adanya di sini. Baik, coba lihat ada apa kata Wahbah Zuhairi seperti apa itu di dalam memberikan penjelasan. Qul huwa adzan fa'tazilun wa la taqrabuhunna hatta yadhhur. Coba tolong dibaca tafsir. Tafsir. Rizqiyah khairi. La taqrabuhunna hatta. Itu baru satu ya. Qurtubi saja dia. Coba tolong ada yang bisa membacakan kitab tafsir ya yang menjelaskan tentang ayat ini itu, ayat ini. Nah, dengan apa namanya dengan tujuan kita bisa merangkum dua ilmu pengetahuan dalam satu kajian ya, satu kajian sehingga kita bisa mendapatkan dua pengertian, pengertian secara ilmu nahwu, pengertian secara ilmu balaghah, pengertian tentang ilmu tafsirnya begitu ya. Gitu. Ya baik kalau begitu kita kita akhir aja ya pembelajaran.
Nah, Dokter Hawaji, mana Dokter Hawaji? Sudah keluar ya. Baik, kalau begitu bisa kita akhiri ya. Ya, Oh kalau iya, begitu boleh. masih belum ada, bisa nanti untuk minggu depan aja kita lebih anu lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walid. Ya, sama-sama. Syukran Walid. Ya, sama-sama. Sehat walafiat selalu. Ini yang paling jauh dari mana? Dari Padang. Padang, Dari Lombok kali. Lombok. Wah, Bang, jauh. Yang paling dekat di mana? Abdurrahman. Yang Ada yang ikut sama Walid di Kuningan. Kuningan, Kuningan, Kuningan Cirebon, Kuningan Jawa Barat. Ya Walid. Kuningan, ya. Kuningan berarti seperti KDM ya. Walid di Cirebon ya Walid ya. Iya, Arjawilangun. Iya, Yulia pernah ke rumah Walid. Pernah ya? Iya, Oh, kadang-kadang. Alhamdulillah. Silakan kalau nanti Pak. Boleh silaturahim ke rumah Walid enggak? Iya, iya. Betul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Syukran Walid.